Hari Natal menjadi momen yang banyak dinantikan umat Kristiani di dunia. Perayaan tahunan tersebut sangat identik dengan pohon pinus yang dihiasi berbagai aksesoris dan sosok kakek, berkostum serba merah atau lebih dikenal dengan Santa Claus dan beberapa penanda Natal yang dapat dengan mudah ditemukan selama perayaan Natal, seperti lonceng, lilin, hingga kaos kaki. Setiap penanda Natal ini mengusung makna tertentu. Hiasan-hiasan Natal tersebut bukanlah sekedar hiasan, karena di setiap simbol juga memiliki makna khusus. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 10 penanda Natal beserta makna di dalamnya. Satu, Pohon Natal. Pohon Natal identik dengan pohon cemara, yang tumbuh subur sepanjang musim dingin. Daunnya tetap hijau walaupun banyak tumpukan salju di atasnya. Maka dari itu pohon Natal identik yang diartikan sebagai harapan dan kehidupan. Selain itu, menurut sejarah terciptanya tradisi pohon Natal ini berawal dari Jerman. Yakni dari Santo Bonifacius, penyebar agama Kristen di Jerman. Dia murka ketika di tengah lawatannya berjumpa dengan sekelompok orang yang sedang memuja pohon oak atau sakson. Maka, pohon oak pun ditebangnya. Keajaiban terjadi, dari akar pohon yang telah tumbang itu tumbuh tunas cemara. Semenjak kejadian inilah pohon cemara dipercaya sebagai tanda akan kesetiaan orang Kristiani akan imannya. Martin Luther juga menghiasi pohon cemara bersalju dengan lilin di dalam rumahnya. Dan sejak saat itu, telah menyebar pohon cemara menjadi simbol pada setiap perayaan Natal. 2. Lingkaran Natal. Karangan bunga kebanyakan ditemukan di pintu masuk. Bentuknya melingkar, menandakan cinta Tuhan yang tak pernah berakhir. Secara tradisional, karangan bunga terbuat dari daun cemara, kemudian buah beri digunakan untuk menghias karangan bunga hijau. Meskipun beberapa orang melihatnya sebagai hiasan, pada kenyataannya, inspirasi untuk karangan bunga berasal dari mahkota duri yang dipakai oleh Yesus saat penyaliban. Buah merah dalam lingkaran Natal tersebut mewakili darah Yesus yang tumpah di kayu salib. 3. Sinterklaas. Dikutip dari Boltzky, filosofi Sinterklaas memiliki arti tentang kebaikan Tuhan dan rezeki. Tradisi adanya hadiah ini berawal dari cerita yang mengisahkan tentang Santo Nikolas yang merupakan seorang uskup Myra. Santo Nikolas dikenal sebagai seorang yang sangat murah hati. Ia bisa memberikan uang dan hadiah tanpa mengungkapkan identitasnya. Dalam memberikan hadiah, Santo Nikolas kerap menggunakan pakaian musim dingin merah yang memiliki bulu. Kisahnya berkembang seiring zaman, dan menciptakan tradisi Santa Claus pada perayaan Hari Natal. Empat, Lilin. Lilin mewakili tentang terangnya dunia yang tidak lain bermakna pada Yesus Kristus. Yesus turun ke bumi untuk menghadapi kegelapan yang menyebar karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dia menunjukkan jalan yang lurus kepada orang-orang dengan cara hidup dan cintanya. 5. Bintang Natal. Sama seperti pohon Natal, bintang kerap disebut juga sebagai simbol Natal yang penting dan dikenal luas. Orang bisa melihat bintang-bintang tergantung di banyak tempat selama musim ini di beranda rumah, di gereja-gereja, di jalanan, di pohon Natal, dan hampir di mana-mana. Simbolisme berasal dari kisah kelahiran Kristus. Sebuah bintang telah muncul di langit saat juru selamat lahir. Bintang itu sangat bersinar dan cerah sepanjang malam dan itu tidak biasa. Bintang inilah yang kemudian disebut Bintang Bethlehem, yang memimpin ketiga orang Majus datang saat kelahiran Yesus. Mereka mempersembahkan beberapa suguhan seperti emas kepada Yesus sebagai simbol kerendahan hati mereka. Apa yang dilakukan tiga Majus ini memberi teladan bagi umat manusia agar senantiasa memiliki semangat ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. 6.
6. Lonceng. Pada awalnya lonceng-lonceng dibunyikan untuk memperingati lahirnya Yesus Kristus. Hal itu dilakukan sebagai penanda untuk memberi kabar dan mengajak semua orang bersukacita dan bergembira karena kelahiran Juru Selamat tersebut. Namun sekarang, lonceng dibunyikan di gereja-gereja untuk memperingati dimulainya kegiatan dan ibadah. Lonceng digambarkan sebagai lambang kegembiraan dan keceriaan. 7. Kaus kaki. Tradisi menjadikan kaus kaki sebagai dekorasi Natal terinspirasi dari kisah Santo Nikolas. Nikolas melemparkan koin emas ke dalam kaus kaki milik ketiga orang wanita yang mengantungkannya di perapian. Menurut jejak sejarahnya, mereka membutuhkan uang untuk mas kawin serta untuk menjauhkan diri dari pelacuran. Sejak saat itu tradisi menggantung kaus kaki berkembang. Kaus kaki digantung di pintu-pintu atau pohon Natal. Anak-anak percaya jika mereka menjadi orang baik, Santa akan mengisi kaus kaki mereka dengan hadiah. 8. Lagu Natal. Setiap Natal, kita pasti tak asing lagi dengan berbagai lagu sebagai perayaan atas datangnya hari Natal itu sendiri. Dan dalam hal ini, lagu yang paling sering kita dengarkan adalah Jingle Bells. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Jingle Bells bukanlah lagu Natal seperti yang selama ini kita pikirkan. Bahkan judul asli lagu tersebut sebenarnya adalah One Horse Open Sleigh, yang ditulis untuk perayaan Thanksgiving. Namun, entah mengapa seiring berjalannya waktu, lagu tersebut justru menjadi lagu Natal yang sangat terkenal di seluruh dunia. 9. Warna yang identik dengan Natal. Seperti yang kita ketahui, bahwa hari Natal selalu identik dengan 3 warna yang mewarnainya. Warna tersebut diantaranya, hijau, merah, dan juga emas. 3 warna itu ternyata memiliki arti khusus. Hijau yang diwakili oleh pohon Natal, melambangkan kehidupan dan kelahiran kembali. Di beberapa negara Kristen seperti Yunani dan Rumania, hijau melambangkan kebangkitan Yesus. Sementara itu, merah mewakili darah Yesus, dan emas melambangkan terang, cahaya spiritual bahwa Yesus membawa berkat kelahiran dan kebangkitannya. 10. Putus saat Natal. Jika kamu berada dalam hubungan yang bermasalah dengan kekasih dan sedang mencari waktu yang tepat untuk berpisah, kita mungkin memiliki solusi yang bagus untukmu. Menurut sebuah studi di Facebook, 2 minggu sebelum Natal adalah salah satu saat yang paling populer bagi sepasang kekasih untuk putus. Masih belum diketahui alasan dan asal-usul terjadinya solusi yang satu ini. Namun, nampaknya beberapa orang pernah mengikuti solusi untuk putus di hari Natal ini. Itulah tadi beberapa simbol yang biasa kita temukan dalam perayaan Natal. Terima kasih.